Selamat pagi buat teman-teman pengangguran. Jumpa lagi dengan saya Pak Rusdi di channel YouTube saya Remy Garden. Pagi ini saya akan mengupdate anggur transfiguration saya yang berbunga secara tidak sengaja ya. Karena saya sebut tidak sengaja karena seperti yang tempo hari sudah saya ceritakan di bagian 1 tentang transfiguration ini. Saya belum berniat untuk membungakan ya. Saya hanya menggunting stop ujung dari salah satu batang tersier yang tumbuh besar dan vigor dibanding yang lainnya. Ya. Tapi ternyata begitu saya gunting, dia mulai mengeluarkan beberapa bunga. Ya. Waktu seminggu yang lalu saya belum putuskan apakah bunga ini akan saya pelihara atau tidak. Tapi saya lihat bunganya lumayan bagus, jadi yaudah saya pelihara aja. Karena saya pengen ngelihat buahnya dari anggur yang saya tanam ini 5 bulan yang lalu. Ya, jadi saya ingin memastikan bahwa ini benar anggur transfiguration. Ya, karena banyak anggur yang mirip-mirip dari daunnya. Kalau lihat dari daunnya aja sulit gitu ya. Jadi salah satu cara membuktikan bahwa ini benar anggur sesuai seperti yang kita harapkan adalah melihat buahnya. Jadi saya mau lihat aja dulu buahnya, nggak apa-apa. Ya. Nanti baru di pemangkasan selanjutnya kita melakukan pemangkasan yang betul-betul menghasilkan buah yang lebih banyak dan optimal. Sekarang kita pelihara aja apa yang ada. Itu keputusan saya. Ya. Oke, kita akan lihat ya bunganya ya. Ini dari cabang anggur trans ini ya, dia keluar beberapa tunas yang memanjang. Sebetulnya ini bukan bat yang pecah, tapi tunas air ya. Kita lihat ada 1, 2, 3, 4 ya. Batnya ini masih ada. Ya, kalau lihat ini batnya masih ada. Ya. Oke ya. Sini juga batnya masih ada. Ya. Yang 2 ini nah ini di sini tumbuh 2 tunas. Ya. Yang 1 tunas air, yang 1 batnya pecah. Ini yang dari bat di ujung yang pecah. Yang ini dari tunas air. Yang dari bat pecah ini menghasilkan bunga ya. Tuh, ini bunganya. Ya. Udah lumayan mulai membesar. 1 bunganya. Yang cabang 1 lagi juga menghasilkan bunga ya, tuh. Ya. 1 lebih kecil sedikit ya. Ada 2 lagi 1 lagi di sini. Yang lebih kecil. Tuh ya. Ini bunganya sedikit lebih kecil lagi ya. Jadi saya pikir ya udah saya pelihara aja ya. Untuk itu tindakan saya selanjutnya adalah memangkas tunas-tunas air yang ada di cabang-cabang yang mengeluarkan buah ya. Ini ada tunas air ya, kita buang aja semua supaya kita fokuskan aja dia ke buahnya itu ya. Ini kita buang. Sini tunas air di atas kita buang. Ya. Oke. Tunas air semua kita buang. Sementara itu dulu ya. Nanti kalau ini udah lebih panjang, lewat dari 5 daunnya akan kita potong juga ujungnya ya. Supaya dia fokus ke sini ya. Ini juga tunas air akan kita buang. Ini kita potes saja. Ya. Ini kita gunting. Ya. Ini kita potong. Oke, ya. Jadi kita putuskan, ini kita pelihara, tunas air kita buang, sulur, ya. Yang nggak penting untuk pertumbuhan. Di sini ada bunga yang kecil sekali, saya nggak tahu kelihatannya nggak jadi sih. Mungkin ini kita buang aja. Ini kita gunting saja ya.
tinggalin aja 2 daun. Ya. Yang ini juga ini nggak mungkin, nggak bagus. Seperti bunga PHP ini akan saya potong aja di sini, ya. Kita potong aja di sini. Ini saya kita buang, ya. Sementara kita fokus ke situ. Nah, ya, udah kita buang ya. Ini di bawah masih ada tunas, kita buang. Oke, ya. Lantas di sini ada satu lagi, ya. Ini hampir berbarengan tumbuhnya dan besar juga. Ini akan coba saya gunting aja, ya. Ini saya gunting aja, kalau untuk supaya ke sana pertumbuhannya dan ke tunas yang masih kecil-kecil ya. Kalau dia juga berbunga, syukur alhamdulillah. Nggak berbunga nggak apa-apa. Karena saya lihat di situ berbunga, di sini ada kemungkinan juga bisa berbunga. Ini kita gunting ya. Ya. Daun kita gunting. Di ujung 2 daun kita gunting ya. Supaya kenapa daun saya gunting? Supaya batnya hanya 2 ini aja yang pecah. Kalau daun kita nggak gunting, ada kemungkinan lebih dari 2 bat yang pecah, bisa 3, 4 ya. Saya nggak mau yang lainnya pecah dulu, biar aja 2 ini dulu. Ya, kita fokus ke sini. Nah, berikutnya yang akan saya lakukan adalah saya akan menyemprot ini dengan cairan GA3 ya, bunganya. Sini ada air 200 cc ya. 200 cc ya. Oke, ini akan saya teteskan GA3. cc air ini akan saya teteskan 2 tetes GA3 ya. 1, 2 cukup ya. Ini saya aduk. Oke. Sekarang kita masukkan ke penyemprot. Pemberian GA3 ini bisa dilakukan dengan disemprot atau dicelup ya. Ada beberapa penganggur yang mencelupnya mencelup bunga anggur ke dalam larutan GA3 yang dikasih wadah di mangkok atau di gelas ya. Tapi kalau menurut saya cukup disemprot aja. Karena dicelup dan disemprot sama-sama basah. Tujuannya pemberian GA3 ini adalah dengan caranya membasahi si bunga tadi supaya bunga ini lebih membesar ya dan lebih memanjang ya. Jadi saya akan semprot ya. Ya. Ini juga saya semprot ya. Ya. Jadi ada 2 bunga yang lumayan dan 1 yang kecil. Oke. Kita biarkan aja si GA3 tadi membasahi bunga anggur dan sampai dia kering sendiri. Ya. Itu udah cukup, nggak perlu repot-repot direndam. Kenapa saya tidak memakai sistem celup? Saya menganggap itu kurang praktis ya. Kalau orang punya satu pohon berbunga 4, 5 bunga, celup-celup mungkin nggak repot. Kita bisa bayangkan gimana kalau orang punya 10 atau 20 pohon yang berbunga ratusan, gimana nyelupnya. Jadi ternyata saya udah coba. Mau dicelup
atau disemprot, hasilnya sama aja. Hasil pertama udah pasti kita membasahkan si bunga anggur. Hasil kedua, setelah dibasah dengan GA3, dalam waktu 1 minggu bunga ini akan membesar dan memanjang ya. Saya udah coba, jadi sama aja, disemprot dan dicelup, hasilnya akan sama ya, sama-sama efektif maksud saya itu untuk si bunga anggur tadi ya. Jadi saya rasa hari ini cukup sekian dulu update dari anggur Transfiguration ini. Yang saya sudah putuskan, saya akan pelihara bunganya yang 2 itu ya. Nanti kita akan update lagi kira-kira 1 minggu atau 2 minggu dari sekarang, setelah bunganya mekar dan jadi pentil kecil-kecil ya, jadi beri kecil-kecil, kita update lagi, kita lihat gimana hasilnya bunganya ya. Ya, cukup sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.